pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga di hari ini kita diberi kesehatan agar kita mengikuti pelajaran kita hari ini dengan baik. Pelajaran kita hari ini adalah teknik permesinan CNC. Sedangkan materi kita adalah motor utama dan ampermeter. Kemudian yang kedua, pemegang pahat. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu bagian-bagian utama mesin bubut CNC. Di sini kita bisa lihat adalah ini adalah lemari kontrol. Jadi untuk menginput perintah atau data-data perintah, di sini ada perangkat komputer yang berguna untuk memberikan perintah atau informasi kepada alat-alat mekanik untuk bekerja sesuai dengan yang telah diprogramkan. Kemudian kita lihat ini ada motor spinner utama, jadi ini spinnernya atau kepala tempat. Ini adalah motor penggeraknya, kemudian ada revolver, ada kepala lepas ini ada motor step, jadi ada motor juga sini ya untuk menggerakkan eretan ke arah Z. Lalu ada kaki mesin, ada motor step ke arah X, ke arah sumbu X maksudnya. Kemudian kita lihat yang pertama itu adalah motor utama dan ampermeter. Jadi motor itu menggunakan arus arah atau biasa kita bilang DC dengan kecepatan variabel, maksudnya kecepatan yang bisa diubah-ubah. Kemudian jenjang kecepatan arah 1:7. Jadi jenjang putarannya itu mulai dari 600 sampai dengan 4000 putaran per menit, dimana tegangan masuk adalah P1 500 watt dan tegangan keluar atau outputnya atau P2 sama dengan 300 watt. Nah, kemudian motor dilindungi dari beban berlebih ya, dengan arus 4 ampere sehingga motor terhindar dari kemungkinan terbakar. Jadi pada setiap mesin dipasang ampermeter. Jadi melalui ampermeter ini operator dapat memantau beban yang diterima spinner utama akibat ke dalam pemotongan. Jadi kalau kita menyeting pemotongan terlalu dalam, itu bisa mengakibatkan kerusakan pada motor kita, atau mungkin juga karena alat potong yang tidak sesuai, misalnya sudah tumpuk, jadi perlu diasah kembali. Kemudian ampermeter ini juga berfungsi untuk menampilkan konsumsi arus aktual dari motor penggerak, pada ujung sebelahnya, ujung lain dari spinner utama terdapat 3 puli. Jadi kalau kita lihat pada gambar seperti ini 1, 2, dan 3. Masing-masing puli dirancang dibuat 3 tingkat, jadi tingkat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Puli pertama terpasang pada spindle utama, puli kedua sebagai perantara, dan puli ketiga terpasang sebagai spindle motor. Jadi ini adalah spindle loop puli pertamanya untuk pada spindle, kemudian ini perantara, dan ini puli pada motor. Jadi dengan demikian kecepatan spindle dapat diatur sampai 6 tingkat kecepatan, jadi bisa diatur kecepatannya. Kemudian sabuk puli A atau motor dan sabuk puli B tetap tidak dapat dirubah, di antara ini tidak dirubah. Kemudian sabuk puli B ke puli C dapat diatur dalam 3 posisi. Kalau kita pindahkan, ini yang cepat atau yang sedang, atau yang lambat. Sambungan puli tingkat kedua berikutnya adalah hubungan puli A ke puli spindle utama atau C. Ini AC1, AC2, dan AC3. Ya, berikutnya. Ini ada prosedur bila kita ingin memindahkan sabuk. Jadi ini puli motor, ini puli antara, dan ini puli untuk spindle. Jadi kita bisa perhatikan sini, terdapat nomor segi 6, ini ya nomornya. Kemudian angkat motornya, pasang, pindahkan 3 tingkat lagi. Misalnya kita ingin di putaran yang lebih cepat atau sedang atau yang lambat. Kemudian sambil menekan motor ke bawah, kerjakan mode yang segi 6 tadi. Jenjang putaran spindle utama adalah 50 sampai dengan 3200 putaran per menit. Spindle utama dilengkapi dengan cekam rahang. Jadi kalau kita lihat dari arah sebelah sana ya, arah mesinnya. Kemudian ada piring pembawa diameter 90 mm, plat cekam diameter 90 mm, pemegang polet untuk polet ESX25. Jadi bila kita ingin menggunakan polet, kita bisa pasangkan ini. Kemudian kita lihat mesin bobot CNC unit didaktik. Didaktik ini maksudnya khusus untuk pelatihan atau pendidikan ya. Jadi bukan dipakai untuk mesin produksi. Dilengkapi piringan berlubang. Ya, ini maksudnya piringannya. Cuma tidak ditampil keseluruhan, tapi dipotong di sini. Perlihatkan yang bagian untuk ditampilkan saja. Jadi fungsinya itu mengirimkan data kecepatan spindle ke penampil digital dari CNC, kemudian merespon data penguliran antara lain. Alur 1 merupakan penghalang sinar 1 yang berfungsi untuk mengukur jumlah putaran spindle dan meneruskannya ke EEPROM atau sirkuit. Jadi ada sinyal dalam bentuk sinar ya yang masuk. Jadi untuk menyampaikan informasi digunakan ini. Jadi supaya informasinya bisa sesuai, jadi digunakan untuk menghalangi lubang-lubang ini untuk meneruskan sinar informasi.
Kemudian alur kedua, penghalang sinar 2 berfungsi untuk menginformasikan posisi sudut spindle utama ke CPU. Jadi ini yang alur kedua ini alur 1, ini yang alur kedua. Ini tuh menghalangi lubang-lubang yang meneruskan sinar yang menyampaikan informasi. Kemudian kita lihat ada putaran motor atau motor step dibagi dalam sejumlah langkah. Dalam hal ini adalah 70 langkah, yang berarti sudut putar dari satu langkah adalah 360 derajat dibagi 72 sama dengan 5 derajat. Jadi sudut putarnya 5 derajat setiap kita putar. Dengan data teknis sebagai berikut: kecepatan eretan memanjang dan melintang. Jadi kecepatan untuk kecepatan pemakanan mesin bubut manual itu adalah 5 sampai dengan 400 mm per menit. Sedangkan kecepatan pemakanan secara CNC atau menggunakan mesin CNC adalah 2 sampai dengan 499 mm per menit. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini 5, ini 2. Berarti untuk mesin CNC lebih panjang ya jenjangnya. Jadi antara 2 sampai 469, ini 5 sampai 400. Artinya mesin CNC bisa kita setting menjadi lebih lambat dibanding mesin bubut konvensional, tapi bisa juga kita setting lebih cepat dibanding mesin bubut konvensional. Kemudian ada jaretan bisa sampai 0,0138, jadi sangat kecil ya. Kemudian panjang eretan memanjang mesin 300 mm, panjang eretan melintang 50 mm. Penunjuk pada display 1/100 mm. Jadi penunjuknya itu 0,01, jika ditulis itu 1, itu artinya adalah 0,01. Kemudian daya pada eretan kurang lebih 1000 Newton, yang lumayan besar ya. Ini adalah gambar motor stepnya. Kemudian kita lihat sini ada transporter, yaitu transporternya. Transporter untuk unit didaktik, jadi untuk pelatihan. Merupakan poros dengan ulir bulat yang bergerak dengan sekrup bantalan peluduk tanpa pelonggaran, sehingga hasil lintasan cukup akurat. Jadi menggunakan bantalan peluduk ya. Transporternya. Kemudian kita lihat reduksi langkah motor atau motor step terhadap batang ulur eretan, di mana lintasan terkecil eretan memanjang dan melintang pada langkah putaran motor 5 derajat adalah 0,0138 mm. Yang pada display tayang pembulatan ini 0,01 mm. Kita lihat tabel ini, ya ini. Jika langkahnya adalah 5%, maka jarak lintasan yang ditempuh adalah 0,138. Nah, bila kita lihat di display angka 1, itu artinya adalah 0,01.
ini menata itu 10 derajat. Yang 3 berarti kali-kalikan jadi 0,03, jadi begitu seterusnya. Kemudian kita melihat pemegang pahat. Pemegang pahat yang digunakan pada mesin CNC TU 2 axis atau turn unit ya, turn unit 2 axis adalah pemegang pahat biasa seperti yang sering digunakan pada mesin bubut konvensional, di mana alat potongnya dapat dipasang pada posisi depan atau pada posisi belakang. Dimensi pahat bubut pemegang alat potong adalah 12 x 12 meter. Ya, kamu sudah sering menggunakan mesin bubut, pasti sudah mengerti ya mesin bubut konvensional. Jadi sama pemegang pahat. Kemudian kita lihat posisi pemegang pahat. Pemegang alat potong dapat dipasang baik pada posisi depan maupun posisi belakang, seperti diilustrasikan pada gambar. Jadi ini toolboxnya, ini adalah pahatnya, ini jarak untuk maju mundur untuk toolbox. Kalau kita lihat sini, ini spindle-nya, cekam spindle. Nah, ini posisi tengah atau pusat untuk poros spindle. Kemudian jarak pergerakan eretan itu dari ini sebesar ini ya, dari sini. Jadi ini bisa digunakan untuk tingkat kedalaman pemakanan untuk pisau pahat kita. Kemudian kita masuk pahat kanan dan penggunaannya. Jadi dalam program CNC, pahat itu, pisau pahat dialamatkan pada alamat T. Jadi kalau kita masukkan program untuk mesin CNC, untuk pahat itu kita menggunakan kode T atau tool ya, tool biasanya. Dan pahat kanan biasanya diberi kode 01. Jadi kalau kita ingin memanggil tools kita masukkan kode T01. Nah, nanti yang pada saat kita jalankan program, maka yang terpanggil itu adalah pahat kanan, karena kode dari pahat kanan adalah T01. Bila ingin memasukkan data kompensasi alat potong baik arah X, Z, dan R atau radius puncak mata alat potong, disimpan dalam nomor daftar data 01. Nanti pada saat kita membuat program, kita harus memasukkan data 01 ini untuk pahat kanan. Jadi apabila dalam program terbaca T0101, artinya adalah mana 01 yang pertama merupakan nomor posisi alat potong dalam revolvernya. Revolver itu tempat apa istilahnya ya, untuk menata alat potong. Jadi alat potong misalnya clear, wall, atau pahat yang lain-lain itu ditempatkan di revolver.
Sementara 01 yang kedua merupakan penyimpanan data pemeriksaan alat potong. Pahat kanan biasanya digunakan untuk pembubutan memanjang, melintang, pembubut muka, dan bubut virus. Ya, coba perhatikan gambar ini. Jadi ketika pemegang alat potong dipasang tegak lurus 90 derajat, ya, ini 90 derajat sudutnya terhadap permukaan keliling benda kerja, sudut sisi mata potong otomatis akan membentuk sudut 93 derajat terhadap sumbu memanjang eretan, karena mata alat potong sudah didesain sedemikian rupa. Jadi kalau kita pasang pada sudut 90 derajat, maka sudut mata potongnya berada di sudut 93 derajat, artinya ada kelebihan 3 derajat, tapi memang sudah diatur seperti itu atau didesain seperti itu. Nah, dengan posisi alat potong tersebut, maka tebal penyayatan hanya boleh maksimum 0,3 mm. Jadi itu maksudnya, tidak maksimum 0,3, jadi tidak boleh lebih. Karena apabila lebih tebal, maka beban penyayatan akan besar sehingga hasil penyayatan menjadi kasar dan beban spidol dan deretan pun jadi besar pula. Ya, selain mempengaruhi hasil dari benda kerja yang kita kerjakan, tapi juga bisa membuat mesin kita menjadi bekerja lebih berat dan akan, ya, saya pikir akan mengurangi umur dari mesin kita jika terus-menerus kita melakukan hal yang sama atau yang serupa. Ya, yang perlu ditegaskan pada pembahasan ini yaitu pembubutan bentuk hanya boleh dilakukan jika bentuk yang akan dibubut tidak memiliki sudut lebih besar dari sudut sisi belakang alat potong, ya, ini 30 derajat. Jadi kalau kita membubut yang melebihi 30 derajat, itu tidak boleh dilakukan, ya, karena lebih dari 30 derajat. Kemudian dalam pembubutan radius, dalamnya pemotongan maksimal pada akhir satu kuadran. Untuk radius negatif atau cekung adalah 0,3. Jadi untuk pembubutan cekung, pemotongannya itu maksimal 0,3 seperti kita lihat tadi dari pendetalan pahat, ya. Jadi bila kita memasang pada sudut 90 derajat, kemudian sudut mata potong berada pada 93 derajat. Nah, jadi kedalaman maksimal yang diperbolehkan adalah 0,3 mm, jadi tidak boleh melebihi dari 0,3 mm. Kemudian dalamnya pemotongan pada awal seperempat lingkaran positif atau cembung juga adalah 0,3 mm. Jadi karena sudah dari awal disetting 0,3 mm, jadi untuk pemakanan negatif maupun pemakanan positif atau cembung hanya diperbolehkan batas maksimal kedalaman adalah 0,3 mm. Jadi
misalnya kita menginginkan yang lebih tebal lagi, ya kita selesaikan dulu yang 0,3 mm, kemudian kita majukan lagi pahatnya untuk mendapatkan kedalaman pemakanan yang kita inginkan. Baik, sekarang kita masuk ke sumber mati. Nomor 1, sebutkan 6 komponen utama dari bagian-bagian utama mesin bubut CNC unit didaktik. Yang kedua, jelaskan prosedur memasang dan memindahkan posisi sabuk pada puli motor spindle. Yang ketiga, jelaskan dengan singkat fungsi dari piringan berlubang atau perforated disc. Yang keempat, berapakah jenjang kecepatan pemakanan secara manual? Kemudian B, jenjang kecepatan pemakanan secara CNC. Kemudian yang kelima, berapakah panjang iritan melintang mesin bubut CNC unit didaktik? Kemudian B, berapakah panjang iritan memanjang mesin bubut CNC unit didaktik? Kemudian yang keenam, apakah yang dimaksud dengan satuan panjang dasar dan bagaimana hubungan dengan nilai yang terlihat pada penampil digital? Kemudian yang ketujuh, jelaskan cara memasang pahat bubut pada blok atau rumah pemegang pahat. Yang kedelapan, pengalamatan alat potong T02. Apakah yang dimaksud dengan 02 dalam pengalamatan tersebut atau dalam menulis alamat pada tools tersebut? Kemudian yang ke-9, kapan ketebalan atau tebal penyayatan maksimum 0,3 mm harus diterapkan? Dan yang ke-10, jelaskan fungsi dari kepala lepas pada mesin CNC unit didaktik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, Tuhan memberkati.